Saudara, kita kembali mengikuti Menjawab Trinitas. Ini episode 25. Pak Yehuda, ini seru sekali. Kalau Abam tidak pakai mikir ya. Kalau ini berat. Aduh, berat. Kalau Abam satu episode bisa menjawab 10, 8, 12 kadang-kadang. Tapi kalau yang ini bisa tidak lebih 5. Bisa sedikit. Tapi tidak apa-apa. Memang ini harus pelan-pelan, tapi bisa ditangkap. Yuk kita mulai Pak Yehuda, silakan. Baik Pak, yang pertama dari Ibu D, berusia Ibu inisial D ya? Ibu inisial D, 49 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Surabaya. Shalom Pak Eras dan tim. Pertama saya mau mengapresiasi Pak Eras atas semua kerja Pak Eras untuk Tuhan, luar biasa. Dan saya salut sekali di usia Bapak sekarang ini, seharusnya bisa santai menikmati masa pensiun, tapi malah Pak Eras masih mencari dan membantu beban-beban orang lain. Seolah bebannya kurang. Saya sampai terharu Pak. Pak Eras benar-benar mempunyai hati Bapak yang mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan memberkati Bapak sekeluarga dan tim yang mendukung kerja keras Pak Eras. Amin. Saya memberitahu bahwa pensiun saya nanti ya, di langit baru bumi baru. Terus? Sebenarnya saya tidak berani menulis, tapi karena beberapa kali seperti terdorong, maka saya menulis ini juga. Saya mau menanggapi pertanyaan di Abam, episode 815, seorang pria di Manado usia 37 tahun, yang menanyakan kenapa Yesus di Taman Getsemani ketakutan, sehingga mengeluarkan seperti air mata darah. Jawaban Pak Eras saya suka. Saya mau menambahkan menurut hikmat dan pengalaman saya, bahwa ketakutan yang dialami Yesus itu karena Yesus tahu ketika dia akan memikul dosa seluruh umat manusia, maka dia yang tidak berdosa dibuat berdosa. Otomatis hadirat Bapa akan undur karena Yesus dalam keadaan berdosa. Iya, dianggap berdosa. Jadi ketika Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku, benar-benar Bapa meninggalkan dia. Ya, dalam kesendirian. Kehilangan perasaan hadirat Bapa, itulah ketakutan terbesar Yesus. Terus bagus. Terbukti pada saat dia sudah sangat menderita kesakitan, dihajar, dihina, dan dipaku di salib, yang seharusnya sudah lemas habis tenaganya. Tapi saat Bapanya meninggalkan dia, Yesus masih bisa berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Karena terpisah dari hadirat Bapa itu rasanya sangat menderita, sedih, dan sakit. Seperti Pak Eras bilang, juga tidak ada yang seperti Yesus. Itu karena mengingat hubungan Yesus dengan Bapa yang sedekat itu. Jadi ketika di Taman Getsemani, Yesus membayangkan rasanya terpisah dari hadirat Bapa, jadi Tuhan Yesus ketakutan. Inilah juga yang membuktikan bahwa Yesus itu pribadi yang berbeda dengan Bapa. Bisa terpisah satu sama lain. Bagus. Pertanyaan saya, bagaimana pemahaman saya di atas menurut Pak Eras? Bahwa pengorbanan Yesus terbesar itu adalah menyediakan dirinya rela terpisah walau sementara dari hadirat Bapa. Itulah pemahaman dari pengalaman saya selama ini. Mohon dikoreksi, maaf terlalu panjang. Doa saya Pak Eras dan Ibu sehat-sehat. Amin. Bisa dibenarkan, pendapat ini bisa dibenarkan. Ini kan masalah batin atau hati yang ada di hati Yesus. Memang keadaan yang paling mengerikan itu terpisah dari Allah. Dipaku, dihajar, diseksa. Ia tidak mengeluh. Tapi ketika dia merasa Bapak meninggalkan dia, dia berseru. Saya setuju. Teruskan. Baik, yang berikutnya dari seorang pria berusia 51 tahun, menikah, memiliki 1 orang anak, tinggal di Bogor. Shalom Pak Pendeta Erastus, ringkasan pengajaran Bapak yang kupahami sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada satu pribadi Allah, yaitu Allah Bapa. Namanya Yahweh. Roh Kudus adalah rohnya Allah Bapa. Firman dan adalah firmannya Allah Bapa. Allah Bapa lebih besar daripada Tuhan Yesus. Amin. Yang ini benar. Teruskan. Yang kedua, karena Adam telah gagal, dalam kurung tergoda untuk menyamai Allah Bapa, sama dengan dosa asal, original sin. Maka untuk menyelamatkan manusia, Allah Bapa mengutus anaknya, yaitu Adam kedua, yang dinamai Yesus. Menjadi 100% manusia untuk misi menyelamatkan manusia atau menebus dosa manusia. 100. Baik, yang ketiga, Yesus sebagai manusia belajar menjadi sempurna, dalam kurung mengenakan firman. Tidak tergoda untuk menyamai Allah Bapa dan taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. 100, nilainya 100. Terus. Karena ketaatan Yesus, maka Allah Bapa menjadikan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan dan Raja atas surga dan seluruh alam semesta.
seluruh makhluk akan bertekuk lutut menyembah Yesus. Oh, gini. Iya. Karena ketaatan Yesus, maka Yesus berhasil menjadi juru selamat. Ya. Ya. Bukan menjadikan Yesus sebagai juru selamat, sudah dijadikan memang. Tetapi karena ketaatannya dia berhasil menjadi juru selamat, lalu dia dijadikan Tuhan atas seluruh makhluk. Oke. Itu. Iya. Terus Tambahannya dari ketaatan Yesus, dia berhasil menjadi juru selamat. Baru Allah Bapa menjadikan Yesus sebagai juru selamat. iya sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, maaf ya. Ini saya belum. Jadi karena ketaatannya dia berhasil menjadi juru selamat. Iya. Oke, baik. Bukan dijadikan. Dia menjadi itu hasil pergumulan Yesus, ya. Dan setelah itu dia menjadi Tuhan, diberi kuasa untuk menjadi Tuhan atas semesta alam gitu. Ya, Oke. oke. Baik, yang berikutnya, barang siapa yang percaya Yesus sebagai juru selamat akan diampuni dosanya. Iya, diampuni dosanya, tetapi tidak berhenti sampai diampuni dosanya. Harus menyelesaikan kodrat dosa di dalam dirinya. Ya. Jadi bukan hanya dosa-dosa yang kita lakukan yang diampuni, tapi juga menggarap semua kodrat dosa, hasrat dosa di dalam diri kita. Oke, terus. Yang terakhir, dan barang siapa yang meneladani dan mengikuti jejak Yesus, taat sampai akhir, serta belajar dan menjalani hidup sempurna, akan memerintah bersama Yesus Benar, di surga. akan memerintah dimuliakan bersama Yesus. Roma pasal 8 ayat 17. Orang yang bisa sampai pada tingkat hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ini orang yang dikatakan kehilangan nyawa. Jadi betul-betul menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Mantap. Baik, ya, terima kasih Pak. Tuhan Oke. Yesus memberkati. Ya, Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria berusia 57 tahun, menikah seorang dosen. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya diberkati Tuhan Yesus membangun kampus tanpa sepeser uang. Salah satu kampus cabang di Bali 3 lantai dihuni banyak roh jahat. Kampus tutup pukul 16.00, tetapi setiap malam dimulai pukul 21.00 sampai pagi selalu ada suara-suara kegiatan dengan jelas dan keras dari lantai 1 sampai 3. Saya bereksperimen dengan memutar lagu-lagu rohani. Jika lagu-lagu tersebut tidak ada nama Yesus, suara-suara tersebut muncul. Tetapi jika ada lagu yang ada nama Yesus, suara-suara tersebut langsung senyap. Kemudian saya koleksi dan putar semua lagu yang ada nama Yesus di HP. Saya putar semalaman, kampus jadi tenang dan damai. Pertanyaan, apakah nama Yeshua HaMashiach juga penuh kuasa seperti nama Yesus? Saya belum bereksperimen tentang hal ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak. apakah Yeshua HaMashiach atau Yesu Iya. dalam bahasa Mandarin atau Yeshua HaMashiach atau Yesus dalam bahasa Latin sama saja. Yang dimaksud dia adalah anak Allah yang telah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya. Saya pun mengusir memakai nama Yesus. Ya. Ya, saya bukan tidak menghormati nama Elohim Yahweh. Yahweh nama di segala nama. Tapi Yesus dijadikan nama di segala nama yang mewakili Bapa. Jadi nama Yesus itu menakutkan. Ya. Iblis takut. Saya mengusir juga dalam nama Yesus. Ya. Tapi eksperimen Anda itu saya tidak bisa menganalisa karena saya tidak hadir di situ. Tapi yang jelas nama Yesus memang berkuasa. Sampai hari ini kita melakukan pelayanan pelepasan, mengusir dan mendoakan dalam nama Yesus Kristus. Karena dia Tuhan, Juru Selamat yang menerima segala kuasa. Oke, teruskan. Berikutnya dari Pak Holy Petrus, laki-laki usia 60 tahun, ayah dengan 2 anak tinggal di Tangerang. Shalom Pak Eras, saya Pak Holy mengikuti Logos mulai dari episode 1 sampai 42 dan memang inilah yang bisa menjawab tentang kisah Yesus selama di bumi, klop Alkitabiah. Lain dengan yang paham 100% tambah 100%. Benar. Ini puji Tuhan, Pak Holy ini sudah tercerahi pikirannya. Ini benar. Terus. Namun ada satu yang saya lupa atau kelewatan tentang Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Maksud saya alam semesta ini banyak juga diartikan dari penciptaan awal. Ya. Oke. Dibaca aja. Ya ini tadi. Enggak, dibaca Ibrani 1 ayat yang ke
Iya, tadi saya sudah Nggak bacakan. dalam bahasa Oh, Ibrani. baik. Yunani. Bahasa Yunani, Yuk, ya. kita lihat ya. Baik. Ibrani pasal 1 ayat. Bukan Ibrani, maaf, dari bahasa Yunani ya. Iya, Ini- kitab Ibrani dari bahasa Yunani. Ya, mungkin beliau ini harus mengerti bahwa terjemahan aslinya itu ainos itu ya. Iya, Ini ainos itu artinya alam semesta, betul ya? Alam semesta universe. Bukan alam semesta universe tapi zaman-zaman. Zaman-zaman. Yang di situ Betul. mungkin kita lihat ya, bentar saya juga ikut melihat supaya jelas. Ya. Ibrani berapa tadi, Pak? Ibrani pasal 1 ayat yang kedua, Pak. Ibrani 1 ayat kedua ini kan Dalam bahasa tuh. Yunaninya saya bacakan, Pak. Ya. Ep eskaton ton hemeron tauton elalesen himin en huyo hon eteken kleronomos panton dio kaitos aionas epoiesen. Ya, Aionas epoiosen. Epoiosen itu himet ya. Himet, ya. Aionas ya. Ya. Aionas itu artinya itu bisa an age. Ya, Apa itu? masa. Masa. Ya. Masa. An age. Ya. Aion. Evermore. Eternal. Ya, eternal, kekekalan ya Pak ya. Ya. Ini dalam referensinya Betul. begitu ya. Dalam apalagi dalam BDAG ini, A long period of time. a time of gone by radically suggestion, ya tidak harus berarti alam semesta. Kalau kita membaca di konteks itu nggak ada, tidak menunjukkan penciptaan awal. Ya. Tidak menunjukkan penciptaan awal langit dan bumi, tapi menunjukkan karya Kristus yang mengubah dunia. Ya. Menciptakan kekekalan, sebab kalau Yesus tidak mati di kayu salib dan bangkit, dunia binasa. Oke, saya kira itu cukup ya. Jelas. Teruskan Pak. Berikutnya dari Pak David, usia 55 tahun. Ini dari luar negeri nih. Oh iya, Nomornya nomor luar nomor negeri. luar negeri, betul. Oke, terus. bekerja ya. Bertanya, selamat siang, saya bekerja di restoran. Baru saja saya selesai nonton khotbah Pak Pendeta Erasus Logos seri yang pertama. Saya bingung dan mau bertanya, apakah Yesus dan Allah Bapa itu satu? Dan kalau Yesus itu Tuhan dan Allah itu Bapa, apakah di atas Tuhan? Maksudnya apa itu? Iya. Jadi Bapa dan Yesus satu dalam karya. Iya. Satu dalam kehendak, satu dalam rencana, tapi tidak satu dalam pribadi. Bapa itu pribadi Bapa, Yesus pribadi anak. Dan Bapa yang mengutus Yesus, yang mengurapi Yesus. Tidak mungkin yang diutus sama tinggi sederajat dengan yang mengutus. Kalimat terakhir maksudnya apa Pak? Ya, Yesus, kalau Yesus itu Tuhan dan Allah itu Bapa, mungkin maksudnya apakah Allah itu di atas Tuhan begitu? Mungkin Pak. Ini cuman koma, apakah di atas Tuhan? Kita tidak bisa menolak, membantah, tidak bisa menyangkal subordinasi ya anak itu. Iya. Jadi Bapak itu membawa Yesus. Yesus pun jadi Tuhan untuk kemuliaan Allah, bukan kemuliaan dirinya sendiri. Yesus akan melayani Bapa di kekekalan bersama-sama kita, melakukan kehendak Bapa. Anda baru logos 1 ya, nanti ikuti semua logos. Seri logos sampai 42 baru jelas. Ini sekarang monoteisme sudah seri ketiga. Puji Tuhan. Teruskan. Ya. Berikutnya dari Pak Jeremy. Selamat pagi, Shalom. Saya ingin bertanya seputar logos. Bagaimana pandangan murid-murid Yesus pada saat mengakui Yesus adalah Tuhan, sembari memegang prinsip bahwa Yahweh adalah Esa, tanpa memandang Yahweh tidak dapat diserupakan dengan benda, apalagi menyamakan Allah dengan manusia. Kemudian bagaimana pandangan gereja mula-mula dari era bapak-bapak gereja? Seperti apa ajaran mula-mula yang memandang Yesus sebagai Tuhan? Yang pertama, murid-murid Yesus itu memandang Yesus itu Mesias, akan jadi raja dunia. Ya. Makanya mereka kecewa sekali ketika Yesus disalib. Mereka sungguh-sungguh memiliki pengharapan Mesias itu Mesias secara sekuler. Ya. Seperti Daud yang berdikdaya bisa menggulingkan Goliat.
Tapi ternyata konsep Mesias yang dimiliki murid-murid itu sama dengan konsep Mesias yang dimiliki orang-orang Yahudi. Ya. Jadi jangan heran ketika Yesus mau ke Yerusalem, Petrus menahan. Petrus nggak mau Yesus mati di Yerusalem, karena Yesus berkata, aku ke Yerusalem, aku akan mati, tapi bangkit. Petrus nggak mau, murid-muridnya nggak mau, pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya jangan saya mati aja, mosok nanti bangkit. Itu mereka tidak percaya. Konsep Mesias menurut Yahudi itu seperti Daud, ya, tidak sejajar dengan Elohim Yahweh. Dari sononya memang mereka tidak berpikir demikian. Terus apa tadi? Ya, bagaimana pandangan gereja mula-mula? Gereja mula-mula itu majemuk. Ya. Nah, banyak orang-orang Trinitarian berkata ini pelajaran fundamental loh. Nggak boleh menggelapkan begitu. Bapak-bapak gereja itu kapan? Dari abad berapa? Ya. Rasul-rasul itu semua monoteistis. Paulus itu monoteistis. Tulisannya jelas kok. Hanya satu Allah, satu Tuhan. Itu Paulus. Ya. Paulus itu bukan Trinitas, bukan Trinitarian. Paulus itu monoteistis, murni tulen. Nah, setelah abad kedua, ketiga muncul banyak teolog. Tertullianus yang menemukan kata Trinitas sendiri tidak sepaham bahwa Yesus itu sejajar dengan Allah, betul nggak? Ya. Tapi kan dalam perubahannya lalu muncul syahadat orang Yahudi itu, Shema Israel itu, Allah itu Esa. Nah, syahadat Nisea Konstantinopel artinya dirubah. Ya. Tidak sesuai Alkitab lagi yang diwarisi oleh kita-kita hari ini. Makanya puji Tuhan kita bisa dikembalikan kepada ajaran yang murni Alkitab tentang Allah, monoteisme lewat Truth ID. Oke, teruskan. Tadi ajaran mula-mula juga sudah termasuk di situ ya Pak ya? Ya, ajaran mula-mula yang mana ini? Kadang-kadang orang itu mengklaim ajaran mula-mula itu Trinitas. Tidak. Ajaran yang benar itu rasul-rasul itu monoteistis. Paulus mengatakan satu Allah, satu Tuhan. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Iya kan? Rasul-rasul saja menulis kalimat kau Allahmu ya Allahku, Bapakku ya Bapakmu. Yesus yang bicara. Betul nggak? Jadi tidak boleh dipelintir begitu. Ya kasihan ya. Kita dulu juga menjadi korban pemikiran Trinitarian yang membingungkan. Sekarang kita kembali kepada ajaran yang sempurna, ya, yang Alkitab ajarkan. Kurang lagi, apa lagi? Jelas? Ya, cukup jelas. Cukup. Oke, teruskan. Berikutnya dari No Name. Shalom Pak, ada kemungkinan kenapa paham Trinitas yang sehakikat itu dijadikan keyakinan pasti dikarenakan Allah Bapa dipandang bisa melakukan apapun, dalam artian Allah bisa menjadikan dirinya sebanyak apapun. Sama seperti Bapak juga, saya pernah dapatkan ajaran Bapak dahulu yang berkata Allah mau menjadikan dirinya 1000 pun bisa, sebab dia maha kuasa. Oh iya, dia bisa menjadikan dirinya 1000. Dia bisa menghadir miliar juga bisa. Tapi pribadinya satu. Kan dia menjumpai Musa, menjumpai Elok, menjumpai Abraham. Dia bisa menampilkan dalam teofani, dalam berbagai penyataan, bukan pernyataan. Tetapi tetap pribadinya satu. Pribadinya satu ya. Gitu ya? Ya. Oke. Ini ada note-nya. Shalom Pak, ayat yang Bapak kutip bukan pernyataan Yesus dalam seri pertama pembahasan monoteisme, melainkan pernyataan Yohanes sendiri. Terima kasih Pak. Maksudnya apa ya? Ayat yang Bapak kutip bukan pernyataan Yesus dalam seri pertama pembahasan monoteisme, melainkan pernyataan Yohanes sendiri. Oh, mungkin maksudnya Wahyu Pak, kitab Wahyu itu. Oh, kitab Wahyu itu dari Bapa diberikan kepada Yesus, Yesus diberikan kepada hamba-hambanya Yohanes. Jadi Yohanes itu menerima dari Yesus, Yesus menerima dari Allah Bapa. Mungkin ini tambahan dari No Name ini, bahwa di ayat pertama ini dari Wahyu 1 ayat 1 ini bukan kalimat Yesus sendiri tapi tulisannya Yohanes. Oh ya benar, tapi Yohanes itu memperolehnya dari Yesus. Dari Yesus. Baik, cukup jelas. Oke, teruskan. Baik, berikutnya dari Pak Silas Larat Mase, laki-laki usia 54 tahun, menikah tinggal di Sorong, Papua Barat Daya. Keren ini. Ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri? Yesus Kristus adalah Tuhan 100%. Dia juga Allah, iya, tapi bukan Elohim Yahweh. Oke, jelas. Oke.
Baik, yang kedua, apakah Yesus Kristus adalah juru selamat? Satu-satunya juru selamat Ya. yang menyelamatkan umat manusia, melaksanakan apa yang Allah Bapa kehendaki. Ya. Berulang-ulang dikatakan Yesus utusan. Sebagai juru selamat utusan juga. Ya. Bapa yang berinisiatif, inisiator. Yesus sebagai eksekutor. Kalau Allah tidak berinisiatif, tidak mengutus, nggak ada juru selamat. Dan kita juga tidak boleh melupakan siapa yang penggagas, inisiator dari keselamatan ini, Allah Bapa. Maka dikatakan begitu besar kasih Allah berdunia ini, diberikan anaknya yang tunggal. Ya. Jadi kalau dipotong bahasa Yesus bukan juru selamat, artinya bukan inisiator, tapi juru selamat. Ya. Bukan inisiator, inisiatornya Allah Bapa, eksekutornya Yesus. Orang harus berpikir detail, tajam, lengkap, dan utuh. Kalau saya mengutus Pak Yehuda ke Bangka, Pulau Bangka, untuk khotbah lalu untuk memberikan seminar ABCD, saya mengongkosi Pak Yehuda atau gereja mengongkosi atas nama saya. Ya. Pak Yehuda itu nggak ada artinya kalau tidak saya utus. Ya. Dia tinggal di Cibubur, tidak sampai di Pulau Bangka. Ya. Demikian pula Yesus kalau tidak diutus Allah Bapa, ya Yesus juga tidak jadi apa-apa karena Bapa yang mengutus. Oke. Ya. Tapi itu dipotong ya khotbah itu sampai nama saya rusak di mana-mana. Iya. Masa kita tidak mengakui Yesus juru selamat? Itu stupid banget gitu. Iya. Kalau kita dari kecil Kristen sudah jadi pendeta, sekolah teologi, dosen, lalu kita jadi ketua STT, jadi gembala sidang, gembala senior, lalu tidak mengakui Yesus juru selamat, kan konyol, stupid banget. Nah itu Ya. nggak boleh gitu ya, nggak boleh buat hoax gitu, nggak boleh main potong ya. Ya. Sebab kalau kita main potong, Alkitab pun dipotong satu dua tiga kalimat jadi sesat loh. Ya. Gitu. Jika kamu mempercayai bahwa Yesus tidak bangkit, gitu, Iya. sia-sialah iman kamu, gitu ya. Dipotong aja di situ. Dipotong, diambil situ. Oh, ya. Pada kalimat berikut, tetapi yang benar Yesus bangkit. Nah kalau itu diambil kan rusak gitu kalimat itu. Oke, teruskan Pak. Ya. Yang ketiga, Pak, apakah Yesus Kristus adalah gembala yang baik? Pasti, karena Yesus melakukan apa yang Bapa lakukan. Tuhan Yesus berkali-kali berkata, aku melakukan bukan dari diriku sendiri. Bapa yang mengajari aku atau aku melihat apa yang Bapa lakukan. Ya. Oke. Yang terakhir, sejak Yesus Kristus berusia 12-29 tahun, kemana saja? Alkitab tidak pernah menyebut. Ya. Tapi ada beberapa teori. Ya boleh-boleh sajalah teorinya apa. Tapi saya mau beritahu, yang penting kesimpulannya. Artinya setelah umur 30 tahun, Bapak berkata, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Berarti selama sekian puluh tahun, 30 tahun ini mantap. Ya. Itu aja. Ya. Dipercayai untuk menjadi juru selamat. Oke, teruskan. Baik, berikutnya dari seorang wanita berusia 54 tahun, menikah, tinggal di Jawa Timur. Surabaya ya? Iya, ini dalam kurung Surabaya ya. Salam Pak Eras yang saya hormati. 5 tahun lalu saya memutuskan meninggalkan gereja selamanya dan memilih berjalan di padang gurun tanpa manusia. Maksudnya pendeta tanpa gereja. Melepaskan semua pegangan yang memberikan kenyamanan palsu, dalam kurung tepatnya berbahaya. Saya hanya memegang firman dan Roh Kudus. Setelah keluar dari gereja, saya memutuskan membuang semua ajaran-ajaran yang dulu saya peroleh selama di gereja. Pikiran ini saya setting menjadi 0 dan kemudian membaca kembali Alkitab apa adanya setiap hari, tanpa tafsiran yang selama ini saya terima di gereja-gereja. Saya juga tidak sepaham dengan paham Trinitas sebenarnya sudah sejak dulu. Tetapi sekarang setelah meninggalkan gereja saya merasa lebih terbuka menyatakan pendapat saya. Dan bisa ditebak banyak yang menuduh saya sesat. Saudara kandung, teman, dan banyak lagi. Apalagi teman gereja sudah lari semua. Saya bukan tidak bisa menjelaskan, tetapi mereka yang tidak mau mengerti jika dijelaskan. Pikiran mereka simpel saja. Pokoknya jika tidak mengakui Trinitas, pasti dianggap sesat. Ya, ini sebenarnya pekerjaan iblis. Ya. Orang tidak akan mengenal Allah yang benar. Sembarangan bicara sesat, tidak mau belajar. Ya, Ya. itu. Teruskan.
Setelah meninggalkan gereja, saya juga meninggalkan media sosial, grup-grup WhatsApp, dan menghapus games di HP. Lalu saya melatih diri menjadi murid Kristus dengan disiplin membaca firman setiap hari. Saya juga menulis renungan saya agar memiliki jejak pertumbuhan tentang pewahyuan yang saya terima selama ini. Hal itu sudah tidak terhitung, saya catat semua. Saya baru saja mendengar Abang mungkin sekitar 4 bulan, dan ikut doa pagi jam 5 sudah sekitar 2 mingguan. Saya mendengar khotbah Bapak di komunitas Suara Kebenaran. Saya mengerti semua yang Bapak sampaikan. Mungkin kalau ada hal-hal yang saya rasa baru, itu hanyalah pemahaman dalam bahasa Yunani. Sebab saya membaca Alkitab menggunakan sekitar 7-8 terjemahan Inggris Indonesia untuk mendapatkan makna yang lebih jelas. Beberapa istilah yang Bapak sering gunakan misalnya, jika kalian memiliki roh Tuhan, kalian pasti tahu apakah yang saya sampaikan itu berasal dari Tuhan atau tidak. Kata-kata itu sering saya gunakan juga. Masih banyak istilah-istilah Bapak yang lainnya, saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Dari situ saya mengenal Bapak sebagai saudara dalam Tuhan. Saya menyebutnya sebagai jejak Roh Kudus. Dan jejak Roh Kudus itulah yang selalu saya cari pada setiap orang yang saya temui. Saya jarang mendapati pada orang-orang Kristen yang saya temui, khususnya di Indonesia. Tetapi saya menemukan pada orang-orang di luar negeri yang saya bahkan tidak tahu namanya apalagi bertemu. Tetapi ketika mendengar dia berbicara, saya mengenali mereka sebagai saudara karena kami berbicara the same language, yaitu bahasa firman. Tidak ada yang saya ingin tanyakan tentang duit tunggal atau entah apa istilahnya, atau apapun yang Bapak sedang kupas. Saya hanya mengkonfirmasi apa yang Bapak katakan. Semua buku-buku saya tentang kekristenan, Oral Robert, Joyce Meyer, Derek Prince, dan lain-lain sudah saya sumbangkan. Buku-buku yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang, dalam kurung menurut pemahaman saya sekarang, sudah saya buang ke tempat sampah karena menurut saya tidak layak dibaca orang. Satu buku yang saya pegang dan berguna saat ini hanyalah Alkitab. Apa yang disetting manusia pasti bukan dari roh. Yang berasal dari roh selalu genuine, bukan hasil copy-copy. Gereja saya sekarang 3A. Anyone, anywhere, anytime. Waduh, 3A. Saya lampirkan contoh renungan yang saya buat tahun 2020. Ini ada renungannya cukup panjang, Pak. Saya perlu baca, Pak. Ada panjang gitu. Atau langsung enggak, coba satu dibaca. Ini ini dari berangkat 1 Korintus pasal 2. Dari 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Enggak usah dibaca. Iya, oke, ayatnya. Yang pertama, manusia jasmani atau natural man adalah manusia yang hidup secara daging. Nah, ini dia punya perspektif pengalaman hidup. Kita baca. Iya. Bisa berharga juga. Terus. Baik. Menilai sesuai dengan apa yang dilihat atau didengar panca indera. Ya, ini kalau manusia ya, manusia yang dalam daging maksudnya kan. Betul ya. Mereka memikirkan, menimbang sesuai pengetahuan dan pengalamannya. Merasakan, menimbang, memahami dengan perasaan emosi. Manusia roh adalah manusia yang menilai, menimbang, merasakan, memahami segala sesuatu lewat firman. Manusia roh menggunakan iman dan kasih sebagai dasar semua kegiatan. Sampai di sini benar? Iya. Oke. Yang kedua, manusia jasmani tidak mampu menerima hal-hal roh. Sebab bagi mereka itu adalah kebodohan. Iya. Secara naluri, jika sesuatu yang bodoh masuk lewat pendengaran atau melihat, pikiran akan langsung menolak. Ya, ini Alkitabiah. Alkitab juga berkata begitu. Ya. Terus, manusia jasmani tidak mampu memahami hal-hal roh. Hanya manusia roh yang mampu menerima, mengerti, memahami hal-hal roh dan melakukannya. Manusia roh di sini maksudnya orang-orang yang sudah berbarui firman dalam tingkat tertentu. Ya. Oke, terus. Yang terakhir, manusia rohlah yang bisa menilai segala sesuatu, baik hal jasmani maupun rohani. Dia sendiri tidak bisa dinilai atau dijudge oleh manusia. Apa respon saya terhadap cerita di atas? Saya mengukur diri sendiri apakah saya manusia jasmani atau manusia roh. Ya. Jadi ini kontemplasinya beliau. Ya. Jika saya hendak memahami firman Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pernyataan-pernyataan atau revelation Tuhan, saya harus menjadi manusia roh. Bagaimana menjadi manusia roh? Terus mengisi diri dengan firman. Roma 12 ayat 2. Tolong aku Tuhan, aku mau menjadi manusia roh. Pembaruan pikiran membuat orang bisa membedakan discern. Ya, kehendak Elohim yang dibaca baik. Deh terus. Ya. Jadi Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaruan pikiranmu, dalam kurung lewat firman, agar kamu dapat mengenal atau membedakan discern kehendak Elohim. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya. Ini benar. Ya. Ini benar. Yang dikatakan ini benar. Nah, yang kita sedihkan banyak teolog-teolog itu daging. Ya, Pak, ya. Semua dinalar dengan daging. Pasti mereka masih mencintai dunia, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan juga karena profesi, cari nafkah, begitu. Dan mereka pasti tidak mengerti orang-orang seperti ini. Ya. Mungkin dia nggak bodoh, padahal orang-orang seperti ini bisa bergaul dengan Tuhan dan lebih memiliki moral. Ya, nyatanya kan banyak doktor-doktor
yang hebat, pimpinan-pimpinan sekolah tinggi teologi di media sosial ngomongnya, jangankan dinilai secara etika Kristen, dinilai secara etika moral umum saja tidak layak, tidak patut melakukan hal itu. Ya, oke, saya kira cukup itu. Kita akan melanjutkan monoteisme di episode 26. Oke, Tuhan berkati.